Besarnya produksi crude palm oil (CPO) nasional yang menyumbang lebih dari 50% produksi dunia seharusnya menjadikan Indonesia sebagai rujukan harga CPO dunia, bukan Malaysia ataupun Belanda. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Apkasindo, Gulat Manurung mengatakan harga patokan ekspor, HPE, seharusnya tidak perlu mengacu pada harga Kuala Lumpur Commodity Exchange (KLCE), dan Rotterdam. Seharusnya berpatokan pada harga referensi Kementerian Perdagangan Permendak 55/2015, yang terbit sekali sebulan atau minimum berpatokan ke IDX Bursa Efek Indonesia, yang menjadi price setter bagi sawit Indonesia dan dunia harus melirik harga ini. Bukan sebaliknya kita bergantung pada harga KLCE dan Rotterdam, ujar Gulat saat dikonfirmasi Arta Ekonomi, Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022. Gulat mengatakan, regulasi yang menghalangi menuju satu rujukan harus segera dievaluasi. Rujukan tersebut adalah harga referensi Kementerian Perdagangan. Rujukan ini akan menyelamatkan 17 juta petani sawit dan pekerja sawit karena dengan adanya kepastian rujukan, maka PKS tidak semena-mena lagi membeli TBS kami petani dan PKS yang tanpa industri hilir mendapat kepastian harga jual ceponya ke refinari, ujarnya. Lanjutnya, Gulat menyebut masih banyak pekerjaan rumah untuk dapat mencapai hal tersebut. Namun, kejadian 7 bulan terakhir ini harus menjadi titik balik untuk memperbaiki tata kelola sawit Indonesia. Adapun beberapa pekerjaan rumah yang utama adalah terkait sistem satu data perkebunan sawit Indonesia. Jadi berapa luas, berapa produksi akan mempermudah monitor neraca CPO, ungkapnya. Kemudian dengan meningkatkan konsumsi processing dalam negeri. Saat ini hanya 35% produksi CPO Indonesia terserap dalam negeri, sedangkan 65% lainnya diekspor. Jadi, harus dibalik dan untuk mencapai ini tentu insentif khusus diperlukan, agar investor agroindustri sawit tertarik ke Indonesia. Dengan role model seperti ini, maka pemerintah tidak lagi perlu BKBA keluar, dan PE pajak ekspor terlampau besar dari ekspor sawit karena pemerintah akan dapat corporate tax yang tinggi dengan perubahan pasar ini, ketersediaan lapangan kerja meningkat, semua sistem akan berputar, ujar Gulat. Selain itu, pemerintah perlu mendukung pendirian pabrik-pabrik CPO dan minyak goreng sawit (MGS) yang dikelola oleh Koperasi Petani UKM, dan meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat melalui replanting intensifikasi, dengan demikian tidak perlu ekstensifikasi lagi. Supaya kementerian lain jangan merecokin sawit lagi, maka perlu segera dibentuk Badan Sawit Indonesia, BADASI, yang langsung di bawah Presiden. Jadi BPD PKS pun nantinya akan di bawah BADASI. Semua terkait sawit, otoritasnya ada di BADASI. Siapapun ingin tahu tentang sawit Indonesia, dari sektor hulu sampai hilir cukup mengklik BADASI, ujarnya. Menurutnya, hal tersebut harus segera dilakukan, jangan seperti kejadian yang saat ini terjadi di mana produksi CPO Indonesia pun masih samar-samar.